Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Mansah, akan menjelaskan masalah separatisme yang ada di Indonesia. Sebelum itu, apa sih separatisme? Separatisme yang merupakan gerakan politik yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau wilayah kedaulatan dan membentuk negara atau pemerintah yang merdeka. Nah, gerakan ini biasanya muncul dari kelompok masyarakat yang merasa memiliki identitas budaya, etnis, agama, atau sejarah yang berbeda dari mayoritas atau pemerintah pusat. Nah, penyebabnya sendiri, separatisme ya ada yang pertama ada diskriminasi atau ketidakadilan. Kelompok tertentu merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, seperti dalam distribusi kekayaan, kesempatan, ekonomi, atau akses pendidikan dan kesehatan. Nah, yang kedua ada pula identitas etnis atau budaya yang kuat. Nah, daerah dengan latar belakang etnis, bahasa, atau budaya yang sangat berbeda bisa merasa tidak terwakili oleh pemerintah pusat tersebut. Nah, yang ketiga ada yang ketiga ketidakpuasan terhadap politik. Kurangnya partisipasi atau kurangnya partisipasi di tingkat nasional bisa memicu keinginan untuk memisahkan diri. Nah, yang selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Daerah kaya sumber daya alam biasa merasa dieksploitasi tanpa mendapatkan manfaat yang setara dan dari hasil kekayaan alamnya. Nah, yang terakhir penyebabnya itu adalah dari pengaruh bangsa asing, campur tangan atau dukungan dari pihak luar, negara asing, lembaga internasional bisa memperkuat gerakan separatis. Nah, dampaknya juga menyebabkan konflik senjata dan korban jiwa, ketidakstabilan politik dan ekonomi, gangguan terhadap integrasi nasional dan kedaulatan negara, dan juga potensi pecahnya negara. Nah, solusinya sendiri untuk mengatasi separatisme ini bisa pendekatan damai atau berdialog. Seperti pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan kelompok separatis, atau mediasi pihak ketiga netral bisa membantu menjembatani komunikasi. Nah, yang kedua, ada yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan internalnya, dapat mengurangi rasa keterpinggiran. Contohnya otonomi khusus seperti di Aceh atau Papua di Indonesia. Nah, yang ketiga, pembangunan inklusif dan pemerataan ekonomi. Pemerintahan perlu menjamin bahwa pembangunan menjangkau semua wilayah dan kelompok etnis. Nah, prioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah tertinggal. Nah, yang keempat, penguatan identitas nasional. Nah, yang keempat itu maaf tadi saya lupa, penguatan identitas nasional. Nah, melalui pendidikan dan media, negara perlu memperkuat rasa cinta tanah air, cinta tanah air, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Nah, yang terakhir solusinya yaitu penegakan hukum yang adil, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan separatis harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif agar tidak memperkeruh keadaan. Kesimpulannya adalah separatisme merupakan tantangan serius bagi keutuhan bangsa. Penanganannya harus menyeluruh dan seimbang, tidak hanya dengan pendekatan militer, tetapi juga melalui dialog, pembangunan, dan keadilan sosial. Persatuan hanya bisa dijaga jika semua warga merasa diperlakukan adil dan dihargai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.